Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Sebelum kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk kesempatan saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Berikanlah kepada kami hikmat dan pengertian, supaya kami memahami firman Tuhan dan kami hidup di dalamnya. Berkati setiap kami Tuhan, di dalam menjalani hidup ini dengan berpegang kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 8 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-56. Sekali lagi, Lukas pasal 8 ayat 40 sampai dengan ayat 56. Saya akan membacakan bagi kita semua. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan, dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar tentang satu tokoh yang bernama Yairus. Dalam sebuah tema, jangan takut, percaya saja. Sekali lagi, tema kita adalah jangan takut, percaya saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketakutan dapat melanda siapa saja, setiap orang dalam hidupnya. Apalagi
dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini. Banyak orang yang menjadi takut. Takut karena masalah pekerjaan. Bagaimana dengan pekerjaanku dalam situasi seperti ini? Takut oleh karena situasi yang begitu sulit dan banyak sekali anak-anak muda yang terjerumus dengan berbagai persoalan, kenakalan remaja, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Membuat kita takut. Bagaimana dengan anak saya? Bagaimana dengan cucu saya? Ataupun juga ketakutan-ketakutan yang lain terkait dengan sakit penyakit yang kita alami. Ada banyak hal yang bisa membuat kita takut. Tapi hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita, jangan takut, percaya saja. Bisa kita ulang dengan menggunakan nama kita sendiri. Jangan takut Galuh, percaya saja. Sekali lagi ya, jangan takut Galuh, nama Bapak Ibu, percaya saja. Artinya kepercayaan kita kepada Tuhan harus lebih tinggi dari semua ketakutan yang kita hadapi ketika kita melihat fakta kehidupan ini. Sekali lagi, tema ini berbicara tentang kepercayaan kita kepada Tuhan harus lebih tinggi daripada segala ketakutan yang kita lihat di depan mata kita, di atas fakta yang terjadi. Bapak Ibu, pada perikop sebelumnya, kalau kita kembali kepada teks ini, penduduk Gerasa meminta Yesus untuk meninggalkan mereka. Perikop sebelumnya adalah perikop tentang Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Di ayat yang ke-40, kita lihat hal yang berbeda. Ketika Yesus sudah meninggalkan Gerasa, ternyata di sisi lain dari Danau Galilea, orang banyak menyambut dia dan menanti-nantikan dia. Ini hal yang berbeda ya. Di Gerasa orang mengusir Yesus, dan di bagian atau di sisi yang lain dari Danau Galilea orang banyak menyambut dan menanti-nantikan dia. Dan Tuhan Yesus datang ke sana. Sebenarnya Tuhan Yesus memiliki keinginan atau kerinduan untuk berbicara atau mengajari hal yang baru kepada satu pribadi. Itulah Yairus yang ada di sana. Tuhan mau mengajari Yairus tentang jangan takut, percaya saja. Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat orang Yahudi. Mari kita lihat beberapa hal terkait dengan Yairus dan bagaimana Tuhan mengajari dia tentang jangan takut, percaya saja. Yang pertama yang kita lihat adalah bagaimana pemahaman Yairus sebagai kepala rumah ibadat tentang arti jangan takut, percaya saja. Sebagai kepala rumah ibadat, tentulah dia seorang yang saleh dan rajin beribadah. Dia pasti tahu pengajaran tentang perjanjian lama, tentang Taurat. Dia juga tahu tentang Mesias yang akan datang. Dan terkait dengan siapa Yesus Kristus, Yairus pasti juga sering mendengar tentang Yesus, meski pemahamannya tentang Yesus masih terbatas. Dia mengenal Yesus hanya sebagai seorang nabi. Selain itu, pemahaman keyahudiannya begitu kuat. Dan pemahaman keyahudian ini menghalangi dia untuk bisa mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada banyak pemahaman keyahudian yang sebenarnya diajarkan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi sebagai turunan dari Taurat atau firman Tuhan, perjanjian lama itu sendiri, dan dipegang lebih tinggi daripada Taurat Tuhan. Dan sebagai seorang Yahudi, banyak hal-hal yang demikian yang dianutnya lebih kuat daripada ia menganut kebenaran firman. Nah, pemahaman-pemahaman keyahudian yang begitu kuat, yang salah, yang tertanam di dalam diri Yairus, itulah yang akan dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Dan dia membangun pemahaman yang benar tentang siapa Tuhan itu.
Yesus mau mengajari Yairus melalui penderitaan yang dialaminya. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang kedua, maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Kenapa? Kenapa ia tersungkur di depan kaki Yesus dan dia memohon kepadanya untuk datang ke rumahnya? Bukan sesuatu yang mudah. Sebagai seorang kepala rumah ibadat, ia perlu merendahkan diri untuk bisa tersungkur di depan kaki Yesus dan memohon kepadanya. Kenapa dia tersungkur di depan kaki Yesus? Karena ia mengalami penderitaan yang luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu, anak perempuan satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Kalau kita mengalami situasi yang demikian pun pasti kita juga bergumul. Ia mengalami sakit keras. Bukan hanya sakit, tapi sakit dan hampir mati. Dan yang hampir mati itu satu-satunya anak perempuan. Dan itulah sebabnya Yairus datang kepada Yesus. Yairus pasti sudah sering mendengar tentang Yesus, tapi hanya sebatas Yesus yang adalah nabi yang bisa menyembuhkan. Dari bagian yang pertama ini, kita lihat bagaimana pemahaman yang sangat terbatas dari Yairus terhadap Yesus. Dan di bagian selanjutnya, kita mau lihat bahwa Yesus ingin membawa Yairus kepada pengenalan yang benar akan Tuhan. Siapa Yesus sesungguhnya? Bukan hanya sekedar nabi, tapi Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita lihat bagian yang kedua. Yairus belajar jangan takut, percaya saja dari pengalaman orang lain. Kalau kita memperhatikan ayat yang ke-43 dari teks ini merupakan sebuah interupsi. Ada perubahan yang disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Mulai dari ayat 40 sampai dengan ayat 42 berbicara tentang Yairus dengan pergumulannya. Tetapi mulai dari ayat 43, kisah tentang Yairus berpindah kepada kisah tentang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Saudara, sama-sama 12 tahun ya. Anak Yairus usianya 12 tahun. Dan dia hampir mati karena sakit. Tetapi perempuan yang disampaikan dalam ayat 43, 12 tahun juga ditulis menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Itu artinya dia sudah berusaha supaya sakitnya mengalami kesembuhan, tapi dia tidak memperoleh kesembuhan itu. Dan apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Di tengah kerumunan orang banyak, perempuan ini mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Kenapa dia mendekati Yesus dari belakang? Kenapa dia tidak berani menyapa Yesus? Kenapa dia tidak datang saja kepada Yesus? Yesus, tolonglah, sembuhkan aku yang sakit pendarahan. Karena menurut pengajaran Yahudi, seorang yang sakit pendarahan adalah seorang yang najis. Kalau sampai ada orang yang tersentuh dengan seorang yang sakit pendarahan, maka orang itu pun najis. Dia harus mandi terlebih dahulu sebelum dia menyentuh orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya dia mendekati Yesus dari belakang dan hanya menjamah jumbai jubahnya. Tapi apa yang terjadi ketika dia menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus? Pendarahannya berhenti. Wow, luar biasa. Ada kuasa yang keluar dari diri Tuhan Yesus yang menyembuhkan perempuan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa ibu ini mempercayai Tuhan. Hanya dengan memegang jumbai jubahnya saja, aku percaya
bahwa Yesus sanggup memberikan kesembuhan kepadaku. Selanjutnya kita lihat, perempuan itu tidak menyangka bahwa Yesus akan mengetahui bahwa ia menjamah jubahnya. Jadi ketika Yesus bertanya, dia takut. Alkitab mencatat dia gemetar. Sekali lagi, kenapa dia begitu takut? Oleh karena konsep Yahudi yang menyatakan dia adalah seorang yang najis, yang seharusnya tidak boleh bersentuhan dengan orang lain. Dia begitu kotor, bau. Dia adalah pribadi yang penuh dosa, sehingga dia terkutuk dengan pendarahan yang dialaminya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan takut, gemetar, dia datang, tersungkur di depan Yesus. Dia menceritakan semua hal yang ia alami di depan orang banyak, bahwa ia sudah dijamah oleh Tuhan dan dia disembuhkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana respon Yesus? Tentunya dalam ketakutan, kekhawatiran perempuan itu, takut Yesus marah. Tapi di luar dugaan, Yesus berkata kepadanya, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Saudara, di satu sisi Tuhan ingin mengajari perempuan itu dan orang banyak yang ada di sana, termasuk Yairus, bahwa Tuhan kasih-Nya lebih tinggi dari semua kenajisan, anggapan orang terhadap seorang yang berdosa sekalipun. Bahwa kasih Tuhan melampaui itu semua. Perempuan itu takut dan gemetar. Tapi Tuhan menyapa dia, "Ibu, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pelajaran berharga yang lain yang Tuhan sampaikan adalah bahwa lebih tinggi dari kesembuhan yang dialami oleh ibu itu, bahwa Tuhan mau ia diselamatkan. Saudara, kalau kita melihat bagian ini, kita tahu bersama bahwa ada iman yang disebut dengan iman mujizat. Mempercayai bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang sedang mengalami pergumulan diberikan jalan keluar, yang mengalami jalan buntu ditolong oleh Tuhan, yang mengalami kedukaan dihiburkan oleh Tuhan. Iman mujizat membawa kita untuk berharap kepada pemulihan demi pemulihan dari setiap persoalan hidup yang kita alami. Benar bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat, tapi lebih tinggi dari iman mujizat, Bapak Ibu, Tuhan menginginkan perempuan ini memiliki iman yang menyelamatkan. Bukan sekedar Yesus sebagai nabi, bukan sekedar Yesus sebagai guru, tapi Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Melalui pernyataan, "Imanmu telah menyelamatkan engkau," Yesus mengajarkan kepada perempuan itu, tapi juga kepada Yairus, pengenalan yang lebih tinggi akan Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, sebagaimana kita ketahui dalam bagian yang pertama, Yairus hanya melihat Yesus sebagai sosok nabi yang dapat menyembuhkan. Tapi melalui pengalaman perempuan ini, dan dia saksikan, ia belajar bahwa Yesus bukan sekedar nabi, tapi dialah Tuhan dan Juru Selamat itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita masuk pada bagian yang ketiga. Yairus belajar apa arti jangan takut, percaya saja. Kalau tadi di bagian kedua dia belajar melalui pengalaman orang lain, pengalaman ibu itu. Tetapi kali ini Tuhan mau membawa dia belajar melalui pengalamannya sendiri.
Bapak, Ibu, dan Saudara, kita melihat kembali di dalam ayat yang ke-49. Jadi memang ada jedanya sedikit bicara tentang perempuan yang sakit pendarahan yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi ayat 49 kembali lagi kepada kisah tentang Yairus. Disampaikan di sana ayat 49, ketika Yesus masih berbicara, seorang dari keluarga Yairus datang dan menyatakan, "Anakmu sudah mati," katanya. Saudara bisa dibayangkan Yairus yang tadi datang kepada Tuhan Yesus dengan tersungkur, dengan meminta pertolongan dari Tuhan karena anaknya hampir mati. Dan pada saat ini di ayat 49 dia mendengar bahwa anaknya memang sudah mati. Saudara bisa bayangkan bagaimana perasaannya, bagaimana pikirannya pada saat itu. Ini adalah tantangan untuk Yairus. Bisa saja dia berkata dalam dirinya, Yesus, sudah terlambat. Gara-gara ibu itu tadi sih. Gara-gara perempuan tadi yang minta pertolongan Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus harus berhenti sebentar. Coba tidak ada perempuan itu tadi, Tuhan Yesus pasti sudah sampai di rumah dan anak itu bisa disembuhkan. Ada banyak pemikiran yang bisa saja mewarnai pemikiran dari Yairus pada saat itu. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, Tuhan mengetahui keraguan-raguan yang dimiliki oleh Yairus. Sehingga dalam keadaan seperti itu, Yesus berkata, "Jangan takut, percaya saja." Faktanya bahwa anak itu mati. Tapi Tuhan berkata, "Jangan takut, percaya saja." Saudara, fakta apa yang saat ini saudara alami? Ketika dokter berkata saudara sakit dan tidak bisa disembuhkan, itu fakta yang kita alami. Tapi Tuhan berkata kepada saudara, "Jangan takut, percaya saja." Faktanya, situasi saat ini sulit. Orang yang bekerja juga sulit. Banyak perusahaan yang gulung tikar. Faktanya demikian. Tapi saat ini Tuhan berkata kepada saudara, "Jangan takut, percaya saja." Tuhan tahu betul keraguan-raguan yang dialami oleh Yairus. Karena itu, dia membawa Yairus untuk belajar dari perempuan tadi. Tapi juga di bagian yang ketiga ini, Yairus dibawa untuk punya pengalaman sendiri dengan Tuhan, untuk mempercayai Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, menarik sekali dalam bagian firman Tuhan ini. Di dalam ayat yang ke-51, setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Kenapa Tuhan Yesus tidak mengizinkan semua orang menyaksikan peristiwa besar bahwa dia akan membangkitkan orang mati? Karena Yesus mau memberikan pengalaman berharga khusus untuk Yairus dan istrinya. Yairus diajari oleh Tuhan bukan hanya belajar dari pengalaman orang lain, tetapi supaya dia punya pengalaman sendiri bersama dengan Tuhan. Lalu pertanyaannya, kenapa Yesus mengizinkan anak Yairus itu mati? Karena Yesus ingin mengajari Yairus bahwa akulah Tuhan atas orang yang hidup dan yang mati. Sebenarnya peristiwa ini ingin membawa Yairus mengerti bahwa kelak Yesus akan mati, tapi dia akan bangkit dari antara orang mati. Yesus mengajari Yairus bahwa akulah Tuhan yang sesungguhnya, bahwa akulah yang sudah mati dan akan bangkit,
bahwa akulah juru selamatmu. Dan inilah pengajaran yang tuntas tentang siapa Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat yang ke-54 kita lihat, Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, "Hai anak, bangunlah," katanya. Kenapa bukan dari jauh saja? Kenapa Yesus harus memegang tangan anak itu? Karena kembali lagi dalam konsep Yahudi, orang yang sudah mati tidak boleh dipegang, tidak boleh dijamah secara langsung. Itu najis. Masih ingat seperti yang tadi saya sampaikan tentang perempuan yang sakit pendarahan. Ini juga hal yang najis dalam konsep keyahudian. Tapi Tuhan ingin menghancurkan pemikiran yang salah, pemahaman yang salah tentang arti yang bersifat najis. Dia memegang tangan anak itu, bahwa lebih tinggi, bahkan bukan hanya dari sakit penyakit, tapi dari kematian pun, Dia adalah Tuhan yang sanggup membangkitkan orang yang mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kembalilah roh anak itu, lalu dia bangkit. Bahkan kemudian Tuhan Yesus meminta dia untuk makan, menunjukkan bahwa dia hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya Yesus ingin memberi pengajaran melalui mujizat yang ia lakukan, supaya Yairus mengenal dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di bagian terakhir dari kebenaran firman Tuhan ini, ayat yang ke-56, dan takjublah orang tua anak itu. Saudara, kata takjublah kedua orang tua anak itu, yaitu Yairus dan istrinya, menunjuk pada sebuah pengalaman yang indah yang Tuhan izinkan untuk dia lalui. Saya mengingat apa yang disampaikan oleh Ayub. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang dia, tapi sekarang mataku sendiri melihat dia. Saudara, Tuhan bisa mengajari kita melalui orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mujizat yang dialami oleh banyak orang, dan kita dikuatkan, kita diteguhkan bahwa Dia bukan hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan, tapi Dialah Tuhan yang menyelamatkan kita. Tapi Tuhan juga mengizinkan kita bukan hanya mendengar dari apa kata orang, tapi kita sendiri punya pengalaman berharga dengan Tuhan. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara diizinkan oleh Tuhan mengalami situasi yang sulit dalam hidup, percayalah bahwa Tuhan sedang mengajari kita sesuatu yang berharga. Tuhan mau kita punya pengalaman indah bersama dengan Dia, sehingga pemahaman kita tentang Tuhan diperbaharui, pengenalan kita akan Tuhan diteguhkan kembali lebih dalam lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yairus belajar bukan sekedar memiliki iman mujizat, tapi ia belajar untuk memiliki iman yang menyelamatkan. Ia bukan hanya belajar dari orang lain, tapi juga melalui pengalaman pribadinya. Dia belajar, jangan takut, percaya saja. Jangan takut melihat fakta hidup yang mungkin secara jasmaniah dapat kita lihat, wah, sesuatu yang sangat buruk terjadi. Faktanya memang demikian. Tapi Alkitab berkata, jangan takut. Kata percaya saja membawa kita berfokus kepada Tuhan. Dialah Tuhan di atas segalanya. Dia Tuhan di antara orang yang hidup dan yang mati. Dia Tuhan yang berkuasa di sorga dan di bumi. Maka tidak ada sesuatu yang mustahil baginya. Ia sanggup menolong Bapak, Ibu, dan Saudara selama kita ada di dunia.
karena Ia sudah membuktikan Dia bangkit dari antara orang mati dan Dia menyelamatkan kita dari musuh terbesar, itulah maut. Sehingga tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan, karena maut saja sudah dikalahkannya. Kebenaran firman Tuhan ini dari tokoh Yairus biarlah membawa kita belajar lebih lagi mempercayai Tuhan dan hidup karena percaya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur faktanya bahwa dunia ini semakin terpuruk. Kami mengalami banyak goncangan, banyak permasalahan hidup, masalah pekerjaan, masalah dalam rumah tangga, masalah sakit penyakit. Tuhan, bawa kami untuk tidak takut menghadapi semua itu. Karena kami punya Tuhan yang berkuasa di sorga dan di bumi. Karena kami punya Tuhan yang hidup, yang berkuasa di antara orang yang hidup dan yang mati. Tuhan yang sudah mati dan bangkit. Tuhan yang sudah mengalahkan maut. Tuhan yang sanggup memberikan kelepasan atas setiap pergumulan dan permasalahan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba saat ini berdoa secara khusus untuk setiap Bapak Ibu, Saudara yang mengalami sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dan berikan kesembuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami berdoa menyerahkan untuk Pak Luhut Panjaitan yang dalam keadaan sakit. Kami terus rindu supaya tangan Tuhan menjamah dan memulihkan hamba-Mu. Bagian-bagian tubuh yang lemah disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Juga untuk Ibu Devi yang mendampingi, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Biarlah kedua hamba-Mu ini terus dipakai oleh Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan secara khusus di tengah-tengah bangsa kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan tiap-tiap rumah tangga dari Bapak Ibu yang ikut serta dalam PADEL. Kami rindu supaya kasih mesra dari Tuhan menjadi bagian kami. Tuhan berkati, bawalah kami semua untuk semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, supaya kami bertumbuh secara rohani dalam iman yang sejati kepada Tuhan. Kami juga bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu supaya Tuhan melawat bangsa kami. Persiapan pemilu tahun 2024 nanti kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya semuanya dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Pribadi yang tepat Tuhan tempatkan untuk menjadi pemimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah rangkaian doa kami. Kami hanya alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menjadi bagian Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.